Pada kelompok 1 ini, kami membahas mengenai hakikat guru dengan dosen pembimbing Bu Ade Irma, SPD, MPD. Di kelompok 1 ini, kami memiliki 4 anggota kelompok. Yuk berkenalan dengan anggota kelompok kami. Hai, nama saya Delsi Aryani, NIM 12210521538. Saya Dia Ulhanan dengan NIM 12210521579. Halo semua, perkenalkan nama saya Jamisa Putri, NIM 12210521721, kelas 4A. Salam kenal semuanya. Hai, saya Samsanura dengan NIM 12210521281. Pada materi ini, kami memiliki 3 bab materi. Yang pertama yaitu bab 1, yang membahas mengenai latar belakang dan topik pembahasan. Kemudian, pada bab 2, kami membahas mengenai pengertian guru, syarat-syarat guru, tugas dan fungsi guru, status, peran dan kedudukan guru, serta pandangan Islam. Kemudian, pada bab 3, kami membahas mengenai kesimpulan dan saran. Pada bab 1, kami akan membahas mengenai latar belakang masalah, di mana perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat penuh dengan tuntutan dari berbagai sektor, sehingga berdampak besar terhadap kehidupan sekolah. Seorang guru memerlukan pengetahuan dan keterampilan mengajar yang benar-benar serbaguna, terkini, dan sesuai dengan profesinya. Hal ini tidak terlepas bagaimana kedudukan guru tersebut, apakah sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional atau belum. Karena hal itulah, kami tertarik untuk membahas mengenai hakikat guru. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa topik yang menarik loh. Di antaranya, pengertian guru, syarat-syarat guru, fungsi dan tugas guru, status, peran, dan kedudukan guru, serta pandangan Islam terhadap seorang guru. Bagaimana? Menarik bukan? Yuk kita simak video ini sama-sama. Pada video ini kami akan membahas mengenai hakikat guru. Sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan guru. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang yang memiliki pekerjaan mengajar. Kata guru dalam bahasa Arab disebut muallim, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut teacher, yaitu seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain. Pengertian guru banyak dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya Barnawi dan Muhammad Arifin, yang menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi hasil pembelajaran siswa. Selanjutnya, menurut Badoe, guru adalah agen pembelajaran yang dituntut untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya dalam kerangka pembangunan nasional. Pengertian guru juga ada disinggung dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan pendidik merupakan tenaga profesional merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, dan melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
Dari beberapa pengertian yang kita bahas tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru adalah orang yang mendidik, membimbing, membina, mengarahkan, dan ikut bertanggung jawab dalam membentuk kedisiplinan pada siswa. Guru bukanlah sekedar orang yang berdiri di depan kelas, menyampaikan pelajaran, akan tetapi guru juga merupakan anggota masyarakat yang harus ikut berperan aktif, membina serta mengarahkan perkembangan anak didiknya menjadi dewasa, serta menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat guru. Jika teman-teman tertarik nih menjadi seorang guru ataupun pengajar, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah diberlakukan. Hal tersebut telah tersusun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab 6 tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pasal 28 yang menyebutkan syarat guru diantaranya. Ayat 1 berbunyi, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat 2 berbunyi, kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3 berbunyi, kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, dan D. Kompetensi sosial. Ayat 4 berbunyi, seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagai dimana dimaksud pada ayat 2 tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Ayat 5 berbunyi, kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan 4 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan menteri. Beberapa syarat tersebut disusun oleh pemerintah agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan efisien, maksimal, dan efektif sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai tugas dan fungsi guru, di mana Ki Hajat Dewantara menekankan pentingnya tugas dan fungsi guru yang dijelaskan sebagaimana yang pertama, Ingarso Sungtuludo, sebagai contoh yang patut diteladani. Maksudnya, guru harus menjadi teladan bagi siswa karena mereka berperan sebagai pemimpin dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, sebagai pendorong perubahan dan inovasi. Maksudnya, guru harus menjadi motor penggerak dalam proses pendidikan, mengarahkan siswa untuk melakukan hal yang benar, serta menjadi pionir dalam perkembangan peradaban. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, sebagai penyemangat. Maksudnya, guru harus mampu memberikan motivasi kepada siswa, mendorong semangat mereka dalam menghadapi tantangan, dan mempelajari nilai-nilai kehidupan.
Sehingga dapat kami simpulkan bahwa tugas dan fungsi guru saling terkait dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, bahkan tidak dapat digantikan oleh teknologi, terutama dalam pembentukan nilai-nilai moral, religiusitas, dan kemandirian. Tetap menjadi tanggung jawab guru yang tidak dapat digantikan. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai status guru. Seorang guru memiliki status bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai sebuah profesi. Hal ini disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Status profesi guru juga menuntut peran sebagai panutan, ilmuwan, motivator, intelektual, dan bersikap bijak bagi peserta didiknya. Selanjutnya, peran guru. Guru memiliki 5 buah peran, diantaranya yang pertama sebagai pendidik, guru harus menjadi tokoh panutan bagi peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, seorang pengajar, yaitu seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang suatu disiplin ilmu dan mampu mentransfer pengetahuan yang dimiliki kepada peserta didik. Yang ketiga, sebagai pembimbing. Guru akan membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, sebagai pelatih. Selama proses pendidikan dan pembelajaran, pastinya diperlukan latihan keterampilan sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Yang kelima, sebagai motivator. Guru berperan untuk meningkatkan motivasi peserta didik agar lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Lalu, mengenai kedudukan guru. Bagaimana sih kedudukan guru dalam Islam? Dalam Islam, seorang guru memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena memberi berbagai ilmu, pembinaan, akhlak mulia, dan meluruskan perilaku yang buruk dari peserta didik. Selanjutnya, hakikat guru menurut pandangan Islam. Secara terminologi, guru berfungsi sebagai perwujudan sifat ketuhanan. Tuhan adalah Rabbul Alamin dalam arti Rabb sebagai guru yang Maha Esa atau guru seluruh alam semesta, yang menunjukkan keagungan status guru dalam Islam. Tertulis pada syairnya Al-Syauqi, berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Pendapat lain menjelaskan, kun aliman au muta'alima au sami'a au muhibba wala takun khamisa hatta tahlika, kun aliman au muta'alima au sami'a au muhibba wala takun khamisa hatta tahlika, di mana artinya, jadilah engkau sebagai guru atau pelajar atau pendengar atau pecinta, dan janganlah kamu menjadi seorang yang kelima sehingga engkau menjadi rusak. Mengenai kedudukan guru agama, Al-Ghazali mengatakan, makhluk yang paling utama di muka bumi ini adalah manusia, dan yang paling utama dalam diri manusia adalah akal. Oleh karena itu, guru selalu berusaha untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan membimbing siswanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka guru mempunyai keunikan sendiri. Oleh karena itu, mewariskan ilmu agama merupakan salah satu wujud ibadah dan pemenuhan kewajiban kepada Khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, peranan pendidik dalam proses pendidikan sangatlah penting. Ia bertanggung jawab dalam menentukan arah pendidikan. Oleh karena itu, Islam sangat menghormati dan menghargai orang yang berilmu dan berperan sebagai pendidik yang mempunyai tugas yang sangat mulia. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Guru adalah orang yang mendidik, membimbing, membina, mengarahkan, dan ikut bertanggung jawab dalam membentuk kedisiplinan pada siswa. Syarat menjadi guru diantaranya, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru memiliki peran penting di dalam pendidikan, di mana guru bertanggung jawab untuk mendorong, membimbing, dan memfasilitasi siswa dalam proses belajar. Berdasarkan
konteks konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, guru memiliki peran yang sangat dominan dan penting dalam proses pendidikan. Bagi siswa, guru menjadi figur yang dijadikan teladan, panutan, dan idola. Sebenarnya, tugas guru memiliki cakupan yang sangat luas. Keluasan ini diuraikan oleh Adams dan Dickey seperti yang dikutip oleh Hamalik yang mencakup 4 aspek besar, yaitu guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai ilmuwan, dan kemudian guru memiliki peran untuk menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa, sehingga guru memiliki kedudukan yang tinggi dan dalam Islam karena memberi berbagai ilmu pembinaan akhlak mulia dan meluruskan perilaku yang buruk. Dari sini dapat dipahami bahwasanya hakikat guru dalam pandangan Islam dilakukan untuk sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengabdian atau dedikasi kepada manusia untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana? Sekarang teman-teman sudah paham mengenai hakikat guru kan? Kami sebagai penyaji menaruh harapan besar kepada penonton agar bisa menjadi guru yang baik dalam mendidik setelah mengetahui apa saja syarat, tugas, fungsi, status, peran, dan kedudukan guru sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi. Dan jangan lupa untuk selalu menanamkan nilai-nilai agama saat melakukan proses belajar mengajar. Mungkin sekian video dari kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para penonton semua. Bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.